Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat dan tetap dalam kondisi baik dalam perlindungan Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali Tuhan kami naikkan syukur di hadapan-Mu untuk semua kebaikan, rahmat, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari kitab Matius, Injil Matius 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita semua ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia. Kita tahu dunia dalam kegelapan. Dunia tidak punya pengharapan. Dunia penuh dengan ketakutan. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi terang di tengah kegelapan. Kegelapan membutuhkan terang. Saya dan saudara ditentukan Tuhan untuk menjadi terang. Terang itu sekecil apapun itu mempengaruhi, paling tidak dalam lingkup terkecil, ya, lingkungan sekitar kita. Dengan hadirnya kita, hendaklah mereka bisa merasakan terang itu. Saya sedikit cerita, beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama sih, mungkin 10-an tahun yang lalu. Saya punya HP saya suatu hari tertinggal di ruang doa. Saya bingung nyari HP, karena di situ ada tiker, ada segala macam. Apa yang terjadi? Gimana cara nyarinya? HP-nya saya silent, ya, karena tadi waktu doa. Tetapi saya punya ide, saya matikan lampu di ruangan itu, sehingga gelap gulita. Lalu saya minta salah seorang teman, tolong miss call ke nomor saya. Ketika dilakukan miss call, maka HP saya berkedip-kedip lampunya. Kelihatan, oh di sana handphone saya, sehingga ketemu. Di tempat yang gelap, sekecil apapun terang, itu berguna. Karena itu pastikan hidup kita menjadi terang. Kita dulu juga bagian dari gelap. Seperti dikatakan di Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai 10 saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang itu, saya ulangi, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dulu kita sama dengan dunia dalam kegelapan. Sebelum kita mengenal sumber, ya, saya katakan sumber terang yang sejati, kita masih di dalam kegelapan. Sehingga perbuatan kita ya perbuatan kegelapan, dosa, dan hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi mari kita lihat siapakah yang dimaksud terang yang sejati atau sumber terang yang sesungguhnya. Saya bacakan dari Yohanes 12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya sudah tidak tinggal di dalam kegelapan lagi. Harus keluar dari kegelapan itu, bahkan menjadi terang. Seperti Kristus adalah terang dunia. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12, Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku, ini penting untuk kita pahami. Jadi berjalan di dalam terang, ya, karena Yesus Kristus adalah sumber terang itu. Kalau kita sudah mengikut Dia, percaya kepadanya, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi, melainkan kita malah punya terang hidup. Jadi hidup kita bercahaya,
Amin. Ya, coba lihat Galatia 2 ayat 20a. Inilah kenapa Yesus sumber terang dan kita pun juga jadi terang. Galatia 2 ayat 20 yang A dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus adalah terang. Kalau dia sumber terang itu ada, ya, di dalam kita, di dalam aku ada Kristus, maka sudah seharusnya aku atau kita orang percaya ini, hidup kita ini memancarkan terang Kristus. Amin. Ya, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang tahu kenapa harus jadi terang. Karena dunia dalam kegelapan, dunia butuh terang. Dunia butuh saudara dan saya. Mari jadi saksi yang baik bagi dunia. Tadi di Matius 5 ayat yang ke-16 tadi dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Artinya, hidup kita yang dalam terang itu akan dari perkataan, tindakan, perbuatan. Itu adalah perkataan dan tindakan perbuatan terang. Sehingga hidup kita ini akan dilihat banyak orang. Dan akhirnya mereka memuliakan Bapa di surga. Artinya apa? Perbuatan baik kita bukan untuk kita mencari surga. Bukan cari pahala supaya masuk surga. Tetapi kita berbuat baik karena kita memang sudah diubahkan dulu dari gelap. Sekarang jadi terang. Ya, kita sudah diubahkan, otomatis kalau kita sudah berubah, itu jadi gaya hidup kita. Jati diri kita. Jadi bukan dipaksa-paksa untuk kita berbuat baik supaya dapat pahala besar kecil, bukan lagi. Tetapi kita melakukannya karena kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur dan lakukan perbuatan terang supaya dunia juga melihat akan terang yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Berikan mereka pengharapan. Nyatakan, wartakan kabar baik, kabar terang kepada dunia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, Roh Kudus tolong kami. Kami mengerti, menangkap, menghidupi. Jadikan kami anak-anak terang. Melalui ucapan, perkataan, dan tindakan perbuatan kami. Kami bukan lagi orang-orang dalam kegelapan. Kami orang-orang yang berjalan dalam terang. Sebab Yesus Kristus terang ajaib itu sekarang tinggal di dalam kami. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Yesus Kristus bercahaya melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Berdoa hari ini sertai kami semua dalam perlindungan Tuhan. Aman, selamat, jauh celaka, mara bahaya, sakit, penyakit, dan segala yang buruk. Kami berkemenangan penuh damai sejahtera dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Coba dikasih Tuhan, mari jadi terang bagi dunia dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.